Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita bersolawat insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang menjelaskan tentang sholat Jum'ah. Jadi masih dalam bab sholat Jum'ah. Di dalam sholat Jum'ah itu ada khutbah, dan setiap khatib pasti di sana mengatakan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini menandakan bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau mengatakan may yahdillah fala mudhillalah. Man barang siapa yahdihillah, yang dia diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Jadi memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk hidayah kepada siapapun, tidak ada yang sanggup untuk menghalangi. Begitu juga sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak mau mengikutinya, artinya dia tersesat, maka juga fala hadiyalah, tidak ada satupun yang sanggup untuk memberikan petunjuk. Makanya karena hidayah maupun dhalalah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan dengan doa kita dan diajarkan oleh Al-Quran. Terus menerus kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Karena memang hanya Allah yang sanggup memberikan petunjuk. Orang tua kita, guru kita, ataupun saudara-saudara kita, teman kita, meskipun tiap hari ngajar, tiap hari mengingatkan, tiap hari kemudian memberikan ilmu, membimbingnya, tetapi manakala hati kita kemudian menolak, tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka alhamdulillah, di antara petunjuk Allah, pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa hadir kembali belajar bersama, ngaji bareng, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-415. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ammar diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir. Kata beliau, sami'tu Rasulullah, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau langsung mendengar sendiri dari Rasulullah. Apa yang beliau dengar? Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tulas sholatir rajuli, sesungguhnya panjangnya sholat Jumat seseorang, wa qasra khutbatihi mi'natun min fiqhi, dan pendeknya khutbah Jumat seseorang. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mi'natun, termasuk anugerah min fiqnihi, dari pemahaman ilmu fikihnya. Jadi yang utama, yang bagus itu, kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat Jumat itu yang dipanjangkan sholatnya, khutbahnya pendek, khutbahnya itu yang penting-penting, poin-poinnya saja. Kemudian yang dipanjangkan adalah sholat. Nah, kalau sholat Jumat kita cenderung kebalik. Jadi khutbahnya yang panjang, sholatnya yang pendek. Kalau sholat panjang sedikit itu sudah protes. Imam kok sholatnya, suratnya panjang. Padahal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipanjangkan sholatnya, khutbahnya pendek. Tapi orang sekarang senangnya khutbahnya yang panjang, karena khutbah bisa di samping ngantuk. Kalau sholat tidak bisa di samping ngantuk. Jadi yang bagus itu tadi khutbahnya, poin-poinnya, karena memang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau orang Arab, audien yang mendengarkan juga orang Arab. Jadi poin-poinnya yang disampaikan oleh Rasulullah, sahabat langsung nangkep. Nah, kalau kita disampaikan hanya poin-poinnya saja, nggak dijelaskan, ini takutnya, khawatirnya salah paham. Makanya ya sudah, dipanjangkan sedikit khutbahnya, kemudian syukur sebetulnya sholatnya juga dipanjangkan. Ya minimal rodo member lah, rodo member. Jangan khutbahnya panjang, loer panjang, nggak rampung, giliran sholat kul huwallahu. Nah, ini namanya kebaliknya rodo. Jadi kalau khutbahnya agak panjang, ya sholatnya yang rodo mirip lah. Jadi misalnya yang dibaca surat Jum'ah atau surat Sabih atau yang rodo memper. Ini Rasulullah SAW. Jadi beliau mengatakan inna tulas sholatir rajuli, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang, dan qasra khutbatihi, memendekkan atau pendeknya khutbah seseorang, itu adalah mi'natun min fiqhi, adalah termasuk anugerah dari pemahaman fikihnya. Jadi kalau pemahaman fikihnya bagus, itu kalau khutbah itu tadi pendek, yang dipanjangkan adalah sholat. Wa an ummi Hisyamin binti Harisah radhiyallahu anhu maqalat ma akhadtu wal Qur'anil Majid qaf wal Qur'anil Majid illa an lisanin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ummu Hisyam
bin Harisah bin An-Nu'man radhiyallahu anha, ia berkata, beliau mengatakan, ma akhadtu qafal Qur'anil Majid. Aku tidak pernah mengambil surat Qaf wal Qur'anil Majid illa lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Beliau dapat surat ini langsung dari lisannya Rasulullah. Langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'uha kullu jum'atin ala minbarin. Yang ini dibaca ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami sholat Jumat. Jadi kalau Nabi itu ngimami sholat Jumat pakai surat Qaf wal Qur'anil Majid. Artinya apa? Ini suratnya panjang. Ummu Hisham ini mendengarkan surat Qaf wal Qur'anil Majid yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Jumat, beliau sampai hafal. Ini artinya apa? Saking seringnya Rasulullah ketika sholat Jumat membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, kalau ibu model sekarang, kira-kira ada yang bisa menghafalkan dari imam ketika sholat Jumat, betul? Biasanya kalau lagi Jumatan ibu-ibu ngapain dulu? Masak. Jadi ini yang dilakukan oleh Ummi Hisham. Artinya apa? Bahwasanya Ummi Hisham ketika Rasulullah SAW, ketika para laki-laki itu Jumatan, beliau juga ikut mendengarkan Jumat. Beliau nungguin, bahkan mungkin kalau di hadis ini tidak dijelaskan apakah beliau mengikuti Jumatan dengan sholatnya, tapi yang jelas beliau pasti dekat dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang melaksanakan sholat. Nggak mungkin Ummi Hisham ini sampai hafal apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Jumatan, kecuali beliau itu dekat. Karena dulu nggak ada speaker. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu sambil di rumah ini mendengarkan dari speaker masjid masih bisa dengan jarak yang jauh. Tapi ini membuktikan bahwasanya seorang Ummi Hisham kalau ada Jumatan beliau hadir. Beliau mendengarkan, bahkan sampai tadi beliau katakan ma akhadtu qafal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar idza khataban nas. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah kepada jamaah, ini seringkali membacakan surat Qaf wal Qur'anil Majid. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu fahuwa kamitslil himar yahmilu asfaron." Ini secara teknis ketika kita mengikuti sholat Jumat supaya Jumatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dibimbing, diatur oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan man takallama, barang siapa yang ketika sholat Jumat khotibnya sudah di mimbar, kok dia masih takallama, berbicara, ngobrol sama temannya,
Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, wal imamu yaktubu, yang imam sudah mulai berkhutbah, sudah naik ke mimbar, kemudian sudah mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini artinya sudah mulai siapapun yang hadir di majelis Jumatan sudah tidak boleh lagi untuk berbicara. Apalagi takallama, saling ngobrol. Takallam itu artinya bukan hanya dia ngomong sendiri, tapi disauti oleh orang lain, saling berbicara, saling ngobrol. Maka orang yang seperti itu fahuwa kamislil khimar, disifati oleh Rasulullah SAW, disamakan kamislil khimar, itu seperti himar. Ngertos himar, Bu? Himar niku keledai. Keledai itu kalau ada orang khutbah, orang berbicara, orang ngomong, ya dia ngomong sendiri, nggak peduli kalau ada orang lagi berkhutbah. Keledai ini artinya dia ini tidak punya etika, tidak punya tata krama. Makanya ini menjadi ilmu kita, pelajaran bagi kita. Siapapun yang ikut sholat Jum'ah, yang khotibnya sudah mulai berkhutbah, maka ansitu, diamlah. Nah, diamnya kita ini menjadi sunnah. Diamnya kita ini menjadikan sholat Jum'atnya menjadi sah. Ustaz, gimana kalau diamnya kebablasan? Kebablasan, ngantuk. Nah, ini yang menjadi problem. Kadang dia nggak ngomong, nggak bicara, nggak ngobrol, tapi dia diamnya kebablasan. Sehingga apa? Apa yang disampaikan oleh khotib belas nggak dengar. Nah, ini juga problem. Ini juga masalah. Karena apa? Khutbah ini adalah tujuannya untuk didengar nasihatnya, didengar fatwanya, didengar wasiat-wasiatnya dari khotib. Karena apa? Di antara rukunnya khutbah itu adalah wasiat takwa, mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khotib biasanya mengatakan usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan azima. Jadi mengingatkan untuk bertakwa. Lah, gimana mau mengingatkan untuk bertakwa wong khotibnya sudah berbuih-buih mengucapkan bertakwalah kalian, yang diajak takwa malah merem, malah ngantuk. Artinya pesan takwanya tidak sampai. Makanya sekali lagi menjadi problem kita ketika Jumatan itu habis datang ke masjid, kemudian sholat sunnah, khotib sedang berkhutbah, langsung biasanya langsung tiarap semua. Nah, ini menjadi problem. Makanya bagaimana kemudian agar kita ketika Jumatan ini tidak ngantuk, ini mungkin bisa disiasati. Ibu-ibu kalau bapaknya mau berangkat Jumatan, siapkan kopi dulu. Biar apa? Ketika mendengarkan khutbah ini, mendengarkan dengan sempurna, dengan baik. Nah, ini apa disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi masih lebih baik kemudian tadi ngantuk sedikit-sedikit dibandingkan dengan berbicara. Karena apa? Ketika berbicara itu satu mengganggu orang lain, mengganggu jamaah lain. Maka kalau sudah mengganggu jamaah lain, ini berarti bisa mengganggu daripada sholat kita, kesempurnaan sholat Jumat kita. Makanya disifati oleh Rasulullah
fahuwa kamislil khimar yahmilu asfaro. Itu seperti khimar. Makanya kita hati-hati jangan berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Wa huwa yufassirul hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain marfu'an. Iza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad laghat. Ini hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah. Biasanya hadis ini dibaca disampaikan oleh Bilal khutbah. Jadi ketika khutbah mau berlangsung itu ada Bilal yang mengingatkan. Di antara yang diingatkan adalah idza qulta li sahibika ansit, ketika kalian mengingatkan temannya. Jadi ada tetangga duduk kita, teman kita sebelah itu mungkin berbicara. Kemudian kita mengucapkan ansit, diamlah. Yaumal Jumat, ketika hari Jumat khatib sedang khutbah, maka kata Rasulullah SAW, faqad laghat. Orang yang mengingatkan untuk diam saja itu dikatakan faqad laghat. Sungguh-sungguh Jumatannya menjadi sia-sia. Ini mengingatkan. Apalagi yang melakukan pembicaraan, ngobrol sendiri. Wong mengingatkan ansit, diam. Itu saja sudah dianggap lagho, sudah dianggap sia-sia. Nah, ini makanya betul-betul khutbah itu sebetulnya adalah posisi di mana harus diperhatikan betul. Tidak boleh kemudian sambil main-main. Bahkan mengingatkan orang lain untuk diam pun itu sama saja dengan orang yang berbicara. Ini saking pentingnya khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat agar kemudian audien jamaah ini tidak ngantuk, jamaah ini kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya khotib pun punya kepekaan. Kepekaannya apa? Jangan kemudian jadi khotib, khutbahnya itu aja. Apalagi pakai buku yang bukunya itu bertahun-tahun dipakai terus. Artinya apa? Jamaah tidak mendapatkan ilmu yang baru. Jamaah tidak mendapatkan pemahaman yang baru. Tidak mendapatkan motivasi baru. Tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dari jamaah. Nah, ini juga harus menjadi koreksi kita. Koreksi para khotib, kenapa sih jamaah cenderungnya ketika datang ke masjid mendengarkan khutbah langsung menundukkan kepala, ngantuk sampai rampung. Nah, ini menjadi problem. Makanya biasanya orang itu ngantuk karena apa? Kebutuhan pemahaman, kebutuhan ilmunya ini belum tersalurkan. Lagi-lagi yang disampaikan itu aja. Akhirnya apa? Paling ya mengingatkan kita untuk ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Akhirnya apa? Habis sholat Jumat milih-milih sandal sing apik. Berangkat pakai sandal yang jelek, pulangnya pakai sandal yang baik. Ini karena apa? Karena salah paham di dalam mengartikan ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk. Karena apa? Sambil ngantuk tadi. Maka supaya khutbah ini didengarkan dengan baik, dia mempersiapkan ilmunya dengan pemahaman-pemahaman yang baru, dengan aktualisasi pemahaman yang sedang yang sedang aktual, yang menjadi kebutuhan dari jamaah. Maka orang atau seorang jamaah yang mendapatkan ilmu yang baru,
pemahaman yang baru, minimal motivasi yang baru. Ini pasti dia akan mendengarkan dengan seksama. Karena apa? Karena jamaah ini merasa butuh. Wah, ini bagus, ini butuh. Karena apa? Motivasinya disampaikan dengan baik, artikulasinya jelas, kemudian menghujam di dalam hati, resep di dalam hati. Maka meskipun dalam keadaan tadi asalnya malas ngantuk, jadi kemudian melek lagi. Karena apa? Ada kebutuhan yang dia ini bisa dapatkan. Ada pemahaman ilmu yang kemudian bisa diambil. Nah, ini sekali lagi juga menjadi kritik kita selaku khotib, selaku siapapun yang menyampaikan, harus dengan pemahaman yang bijaksana. Bijaksana tadi, kalau mau khutbah ya paling tidak buka kitab dulu. Kira-kira yang mau disampaikan supaya jamaah ini mendapatkan ilmu yang orisinal, ilmu yang baru ini seperti apa? Harus belajar lagi terus-menerus. Ini diantara feedback baik khotib maupun jamaah sama-sama harus mempunyai pemahaman yang baik. Jadi jamaah juga harus punya pemahaman bahwa ini adalah bagian dari rukunnya sholat Jumat, maka harus diperhatikan dengan baik. Khotib pun sama, bagaimana supaya audien jamaah mendengarkan dengan baik, maka sampaikanlah ilmu yang luas itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Ini diriwayatkan dari Jabir bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai khutbah. Jadi Nabi khutbah, ini ada orang baru datang, baru masuk, baru gabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallaita qala la qala kum fa shalla rak'atain. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang yang baru datang sedangkan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Nabi mengatakan, "Shallaita, salatlah kalian." Qala, "La, saya belum salat." Maka Rasulullah SAW, "Qum fasalli rak'atain." Kalau memang belum sholat, maka sholatlah 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, ini diantara hadis yang menguatkan bahwa meskipun dalam keadaan khutbah sudah berlangsung, itu boleh kemudian kita sholat sunnah terlebih dahulu. Tapi dalam keterangan yang lain itu disebutkan karena ada beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Ya. Dalam sholat tahiyatul masjid, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjidah." Ketika salah seorang kalian itu masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah duduk terlebih dahulu sampai sholat 2 rakaat. Bahkan di dalam hadis ini, meskipun khotib sudah sedang berkhutbah, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan shallaita, sholatlah kalian. Qum fasalli rak'atain, berdiri lagi, sholat 2 rakaat. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Maka dalam hal ini, dalam fikih itu bisa khiyar. Khiyar itu kita milih apakah kemudian mau sholat 2 rakaat sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan, ataukah sholat 2 rakaat ini kita ganti dengan kafaratul majlis, yaitu apa? Dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Karena apa? Karena khutbah sudah berlangsung. Maka kalau khutbah sudah berlangsung, boleh langsung duduk, sholatnya diganti dengan tasbih tadi, atau kita sholat sunnah 2 rakaat sebagaimana Nabi memerintahkan shallaita qum fasalli rakaatain. Berdiri sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jum'ah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil jum'ah. Beliau membaca ketika sholat Jum'ah. Apa yang dibaca? Suratal Jum'ati wal Munafiqin. Surat Jum'ah dan surat Al-Munafiqin. Surat Jum'ah itu lumayan panjang. Jadi 1,5 halaman. Ini kalau dibaca dengan tartil ya lumayan. Kira-kira bisa 3 menitan. Surat Munafikun juga lumayan panjang. Jadi kalau kita ini dibaca dalam sholat Jum'ah, itu sholatnya saja itu ya paling tidak 10 menitan. Lumayan lah. 10 menit. Kalau 10 menit kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tawajjuh ilallah. Ini kadang-kadang sudah geremeng, padahal kita diberikan oleh Allah sehari 24 jam. Disuruh 10 menit untuk Jumatan, kadang-kadang imamnya panjang sedikit, kemudian sudah niteni. Ini imamnya siapa? Nanti kalau imamnya si fulan pindah masjid, goro-goro kalau ngimami agak lama. Padahal kalau kita punya ilmunya, justru yang semacam ini, imam yang seperti ini harusnya dicari. Karena apa? Karena ini imam yang seperti ini adalah paling tidak roto-roto mirip kanjeng Nabi. Karena Nabi kalau sholat Jum'ah tadi yang dibaca suratnya panjang. Dalam hadis ini disebutkan kana yaqra'u fi sholatil Jum'ah, adalah Rasulullah yang dibaca ketika sholat Jum'ah adalah suratal Jum'ati wal Munafiqin, adalah surat Al-Jum'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil qudusil azizil hakim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sampai akhir itu dibaca. Jadi bukan diparo-paro. Sekarang dibaca separuh aja sudah kelihatan panjang. Kalau dibaca full itu ya kira-kira 3-4 menit satu rakaat. Kalau satu rakaat 3-4 menit dibaca agak cepat. Kalau agak tartil itu ya sekitar 5 menitan lah. Berarti kalau 2 surat itu sudah 10 menit. Kita 10 menit yang menjadi haknya Allah, yang menjadi kewajibannya kita membarter apa yang sudah Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada terkira, rasanya tidak ada apa-apanya. Berdiri 10 menit untuk kita melaksanakan sholat Jum'ah. Makanya supaya kita ya minimal roto ideal, roto mengikuti kanjeng Nabi. Kalau Jumat jangan kemudian suratnya itu saja. Ya, syukur tadi bisa imamnya itu membaca surat Al-Jum'ah atau surat Al-Munafiqin di rakaat yang kedua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walahu 'anin Nu'man ibni Bashir,
Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil 'idain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat Idain, Idul Fitri maupun Idul Adha, wa fil Jum'ati, dan juga pada salat Jumat. Apa yang dibaca? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan juga wahal ataka hadisul ghasyiyah. Di rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini yang diriwayatkan dari Nu'man. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ganti-ganti surat ketika sholat Jumat, tapi relatif agak panjang-panjang. Relatif agak panjang. Jangan kemudian alasannya kan boleh juga hanya membaca Qul huwallahu ahad. Boleh memang, tetapi itu sesuatu yang jarang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika sholat Jumat, Rasul itu senantiasa seringnya membaca surat yang agak panjang. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Monggo.